saya Deanisa ingin membahas sebuah materi yang berjudul Periodelisasi Masuknya Islam ke Indonesia. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang periodelisasi masuknya Islam ke Indonesia. Periodelisasi maksudnya pendakwah Islam ke Indonesia menurut Muhammad Samsu atau Dedi Supriyadi 2008-92 dapat dibagi dalam 3 gelombang, yaitu satu gelombang pertama diperkirakan pada akhir abad ke-1H sampai 7. Rombongan ini berasal dari Basrah, kota pelabuhan di Irak, yaitu ketika kaum Syariah dikejar-kejar oleh Umayyah yang berkuasa pada saat itu. 2. Gelombang kedua diperkirakan pada abad ke-6 Hijriyah 13 Masehi di bawah pimpinan Syed Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang anak cucunya lebih dari 17 orang di Gresik, Pulau Jawa. 3. Gelombang ketiga diperkirakan pada abad ke-9 Hijriyah 16 Masehi yang dipimpin oleh ulama Arab Tarim dan Hadramut. Mereka berjumlah lebih dari 45 orang dan datang ke berkelompok berkisar 2 atau 3 orang. Mereka mengajar dan menetap di Aceh. Oke, sampai situ saja yang ingin saya bahas. Singkat atau padat, semoga kalian mengerti. C. Cara penyebaran Islam dan proses islamisasi di Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan terjadi pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang membangun beberapa masjid, dan ini merupakan taraf permulaan dari proses islamisasi di Indonesia. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Proses islamisasi melalui jalur perkawinan juga dilakukan oleh para pedagang, karena dari sudut ekonomi mereka memiliki status yang lumayan baik. Dengan cara mereka menikahi para putra-putri bangsawan, sehingga mereka pun mendapatkan keturunan dan bisa mendirikan perkampungan-perkampungan muslim dan kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, yaitu tasawuf. Para ilmuwan sufi mengajarkan ilmu tasawuf sejalan dengan yang sudah tidak asing lagi pada masyarakat Indonesia, karena kesamaan ajaran-ajaran Hindu-Buddha yang sudah ada seperti Sunan Punggung di Jawa. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Begitu juga dengan proses islamisasi melalui jalur pendidikan ini. Kegiatan-kegiatan dilakukan oleh para guru agama seperti ulama di pondok pesantren dan para santri. Setelah mereka mendapatkan ilmu dari pondok pesantren, mereka kembali ke kampung mereka masing-masing dan mengajarkan ilmu agama yang diperoleh selama belajar di pesantren tersebut. Yang kelima, yaitu jalur kesenian. Pada saat itu dikenal dengan kesusastraan Melayu klasik yang disebut genre-genre. Ini merupakan pusat kesenian Melayu di Nusantara pada masa tersebut, sehingga proses islamisasi melalui kesenian juga tercatat dalam sejarah awal untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang keenam, yaitu melalui jalur politik. Di Maluku, Sulawesi Selatan, masyarakat masuk Islam setelah rajanya dinyatakan menganut agama Islam, karena kerajaan-kerajaan Islam berusaha menguasai kerajaan non-Islam yang ada pada saat itu, sehingga secara politis banyak menarik penduduk non-Muslim beralih ke agama Islam. Selanjutnya, D. Kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa itu, masyarakat masih mempercayai adanya kekuatan-kekuatan pada benda-benda yang mempunyai kekuatan supranatural. Baru mereka mulai mengenal agama Hindu dan Buddha. Pada waktu itu, hampir seluruh masyarakat di Nusantara menganut agama Hindu dan Buddha, karena mereka harus tunduk kepada raja dengan mengikut kepada agama yang dianut oleh raja yang memimpin. Dan sekitar abad ke-7 Masehi barulah Islam datang ke Nusantara. Baiklah, di sini saya Adina dengan Bude
Islam pada masa kerajaan Islam dan kebijakannya. Tujuan pendidikan Islam pada zaman kerajaan Islam adalah menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Sistem pendidikan kerajaan Islam di Asia, yaitu Samudra Pasai. Materi pendidikan dan pengajaran bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. 2. Kerajaan Perla, terdapat majelis taklim yang didirikan khusus untuk para murid yang sudah lulus. 3. Kerajaan Aceh Darussalam, adanya balai setiah hukama yaitu lembaga ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan di kerajaan Lamban, yaitu pendidikan yang dilaksanakan informal dengan belajar kepada guru-guru agama atau ahli yang menguasai bidang tertentu. Setelah Sultan Abdul Aziz menjadi Sultan Langkat, ia mendirikan pusat pendidikan agama yang diberi nama madrasah atau maktab.